Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh sedang di panas surya memegang, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di fitnah cemerlang. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur di kandang, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera doanya milik-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat bersama Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Anda kembali pada minggu kedua bulan diakonia ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26 yang demikian. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman Tuhan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah dielu-elukan orang banyak ketika masuk ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Sebab jika biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka biji gandum itu
tetap satu biji saja dan tidak menghasilkan buah. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, tidak ada korban penebusan dosa, dan tidak ada keselamatan bagi dunia. Tuhan Yesus telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, dan menghasilkan banyak buah kehidupan bagi manusia. Tuhan Yesus telah menyatakan kemuliaannya lewat pengorbanannya, yaitu kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Ia hidup, ia menjadi pokok kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah memberi teladan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, cukupkah kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya? Oh, tentu tidak cukup. Sebagai umat tebusan, kita harus mengerti kehendak Tuhan di balik pengorbanannya itu. Tuhan Yesus mengatakan, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya menghasilkan buah. Maka dalam melaksanakan pelayanan diakonia, kita pun harus mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Artinya, kita pun harus rela berkorban, karena setiap kita yang percaya kepadanya dan yang sudah diselamatkannya memiliki tanggung jawab untuk tetap hidup mengikuti teladan Kristus. Kita rindu menjadi pelayan-pelayan Kristus yang dihargai bukan oleh manusia, tetapi dihargai oleh Bapa di surga. Amin, saudara. Seperti persembahan pujian oleh BPMJ dan para pelayan ibadah GKI Kuitang, sebuah nyanyian yang berjudul Kuasamu dan Namamu lah hendak kami sebar. Nyanyian rohani ini dikarang oleh Samuel Pressworth dan diterjemahkan oleh E.L. Pohan. Nyanyian ini menginspirasi banyak orang percaya untuk bersemangat melayani, untuk memberitakan kuasa dan nama Tuhan. Sebagai gereja yang dipanggil melayani di tengah zaman ini, kita bagaikan segenggam padi yang harus rela mati terpendam, supaya dapat tumbuh dan berbuah segar. Di panas surya akan dapat mekar dan berbuah, dan nanti ada tuaian besar menjadi milik Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kita memberitakan kuasa dan nama Tuhan di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini? Memang dalam situasi pandemi ini, segala aktivitas kita terbatas. Sebenarnya kita dapat tetap melayani Tuhan. Sebenarnya yang sering membatasi pelayanan kita adalah diri kita sendiri, yaitu ego kita. Ketika kita mementingkan diri kita sendiri, ketika kita tidak rela berkorban untuk melayani Tuhan dan sesama, ketika kita tidak bersedia mengikuti teladan Kristus. Itulah hambatannya. Akibatnya, jikalau kita merenungkan diri kita, kehidupan kita seringkali sulit menghasilkan buah yang banyak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh bersemangat
memberitakan kuasa dan nama Tuhan melalui seluruh kehidupan kita, melalui talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan. Marilah kita tetap belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus yang setia berkorban, menjadi seperti biji gandum yang terpendam dan tumbuh dan berbuah. Bersediakah saudara berjanji untuk tetap setia melayani berdiakonia di masa pandemi ini? Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang empunya ladang dan tuayan, segala kemuliaan, puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kepadamu, karena Engkau mempercayakan kepada kami untuk kami ikut serta dalam pelayanan bagi umat-Mu di dunia. Mampukanlah kami melaksanakan pelayanan diakonia di masa sulit ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit, menghibur dan menguatkan saudara-saudara yang berduka. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan sedang di panas surya memegang berbuahlah. Tuhan